lakukan adalah dokumentasi ya. Dokumentasi karena ini nanti akan sangat terkait dengan juga bagaimana penyampaian proses informasi kita. Tadi misalnya kita sudah membuat mencari evidence based medicine dan seterusnya gitu ya. Kemudian menyampaikan kepada dokter kadang-kadang tidak secara langsung. Karena kalau kita lihat secara prakteknya ya kadang-kadang dokternya itu eh, VCT-nya tidak sama jamnya. Ya, kadang-kadang dokternya datang VCT, apalagi kalau di Medan ya, di Indonesia. Ini dokter jam VCT dokter itu enggak tetap dia, tergantung dokternya juga. Jadi ada yang pagi, ada yang siang, akan ada yang malam gitu ya. Bahkan malah ada yang tengah malam. Habis dokternya praktek dulu gitu ya, praktek umum, baru kemudian jam 11 itu baru datang gitu, misalnya ke rumah sakit ya, terutama kalau dia rawat inap. Maka farmasis tentu tadi dalam menyampaikan rekomendasinya akan menulis ya, akan menuliskan informasi tersebut di dalam eh, dokumen ya yang bisa dibaca oleh nanti sejawat dokter ya. Nah, biasanya nanti kita akan menuliskannya itu di balik rumah sakit, kita sebut ada yang kita kenal sebagai CPPT ya, Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. Jadi di CPPT itu ada kolom-kolomnya ya yang bisa kita isi, yang nanti di situ akan dibaca oleh dokter ataupun perawat. Jadi nanti dokter juga akan baca itu di CPPT-nya. Jadi disitulah kita menuliskan rekomendasi yang kita berikan ya kepada dokter ya. Nah, nanti dalam bentuk penulisan rekomendasinya itu biasanya kita akan menuliskannya ya dalam bentuk short notes ya. Nah, dalam bentuk short notes. Jadi maka kita itu salah satu kegunaannya ya. Kegunaan yang lain tentu nanti biasanya dalam pekerjaan kita dalam asuhan kefarmasian ya di rumah sakit itu biasanya farmasis akan punya catatan tersendiri ya khusus untuk farmasis, terutama nanti dia yang melaksanakan farmasi klinis kan, dia akan memantau setiap pasien. Nah, dalam menuliskannya itu dia tentu bisa menggunakan konsep short notes ini juga. Ya, jadi kenapa perlu short notes? Supaya bahwa informasi yang kita tuliskan itu yang pertama bisa dipahami oleh juga sejawat kita. Jadi kadang-kadang kan kita tidak hadir misalnya, ya. Apalagi kalau misalnya perempuan ya, kebanyakan 80% atau 90% nih, ya farmasis itu kan perempuan gitu ya. Nah kalau di rumah sakit kadang-kadang kan ada liburnya gitu ya, cuti gitu ya, misalnya baik itu cuti melahirkan ataupun mungkin nanti ya sakit gitu misalnya, cuti sakit, kan harus ada yang menggantikan. Nggak bisa. Nah, yang menggantikan itu supaya dia cepat ya ritmenya bisa mengikuti, maka tentu penting untuk melihat dokumentasi yang sudah dibuat oleh sejawat apotekernya. Nah, nanti biasanya informasi yang dibuat itu itulah yang dibuat dalam bentuk short notes writing-nya. Jadi apoteker yang menggantikan itu akan lebih mudah ya kalau sama-sama menggunakan format yang sama. Jadi dia akan bisa lebih gampang dipahami. Jadi istilahnya tinggal meneruskan saja dia, ya, tidak mengulangi dari awal lagi, ya, mencatat dari awal lagi. Gitu. Nah, lalu sudah ada catatan yang dibuat oleh sejawat sebelumnya, ya, yang digantikan. Seperti itu. Jadi maka eh, penting kita ya memahami ya sedikit terkait dengan penulisan short notes ini, ya. Eh, jadi akronimnya atau singkatan dari subnote itu SOAP, Subjective Objective Assessment dengan Plan. Jadi konsep short notes ini tentu di awal ya digunakan oleh para physician ya, dokter ya. Nah, dokter-dokter itu dalam menuliskan di rekam medik biasanya mereka sudah menggunakan short notes-nya. Jadi itu juga yang kita adopt ya. Nah, yang kita adopt dalam uh, pelaksanaan asuhan kefarmasian ya karena tentu
lebih gampang gitu ya, lebih gampang ya, dan juga bisa dipahami bersama berarti kan. Nanti dokter pun yang memahami, melihat swab notes, dia juga bisa memahami. Perawat juga yang melihat swab notes yang dibuat oleh farmasis gitu misalnya akan paham dia dengan apa yang dituliskan. Kalau dia formatnya berbeda ya nanti bisa nggak paham ya, itu dia. Bisa lakukan saja. Ya ini juga. Hmm. Nah jadi S subjektif data, O-nya objektif data. Nah, jadi biasanya dalam bagian subjektif data itu ya kita menuliskan data-data pasien yang penting ya. Nah, jadi dalam subnotes itu juga intinya adalah bagaimana menuliskan secara ringkas, efektif, dan efisien, ya, seringkas mungkin. Jadi pada bagian subjektif itu kita menuliskan data-data pasien yang diperlukan yang tidak bisa diukur secara langsung. Ya. Nah, kemudian data-data yang bisa dia tidak akurat, ya, atau tidak reproducible, jadi nggak bisa dilakukan berulang kali. Jadi biasanya ini data subjektif ini adalah data yang kita peroleh dari keluhan pasien, ya, dari keluhan pasien. Jadi sumbernya adalah ya kalimat yang kita peroleh pasien. Jadi gimana kondisinya, misalnya pusing, ya, sakit kepala, nah, mual, muntah, itu kan tidak bisa diukur dengan menggunakan angka. Nah itu dia ya biasanya. Jadi data subjektif data itu biasanya tidak bisa diukur dengan angka, ya. Nah, pusing sebelah atau pusing seperempat, gitu ya. Lemas, lemah, nah, itu juga adalah data subjektif. Ya, dia nggak bisa diukur dan itu berasal dari pasiennya sumber informasinya. Nah, kalau objektif data itu adalah data yang bisa diukur dan biasanya bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Ya, kemudian dia bisa reproducible, jadi bisa dilakukan berulang kali, diukur berulang kali. Ya, nah, dan biasanya juga dia dalam bentuk angka. Ya, jadi tekanan darah kan bisa diukur berulang kali ya. Nah, suhu tubuh begitu juga ya. Nah, bisa diukur kadar kolesterol, ya, kadar gula darah, dan seterusnya. Ya, jadi itu termasuk dalam data yang objektif. Ya, jadi dia bisa diukur, kemudian dia bisa dilakukan berulang kali pengukurannya, kemudian ya dia biasanya dalam bentuk angka. Ya, nah, itu yang termasuk ke dalam data objektif. Jadi itu yang kita tuliskan. Ya. Nah, nah, ada beberapa kalau di farmasis itu adalah beberapa hal penting yang harus kita tuliskan, tapi dia tidak dalam bentuk angka. Ya, jadi eh, kadang-kadang ada ini ya, misalnya ada obat lain yang digunakan oleh pasien. Nah, jadi ini yang kita tuliskan juga di bagian objektif bisa. Ya, apakah pasien menggunakan vitamin, herbal, ya, atau obat resep ya yang lain yang digunakan oleh pasien juga. Nah kita tuliskan di bagian objektifnya boleh ya, medication history terutama itu bisa kita buat, kita tuliskan pada bagian objektif ya. Ya. Jadi itu yang kita tulis di SOAP-nya itu ya tentu hanya informasi yang penting ya. Nah, informasi yang penting. Kalau yang tidak penting nggak usah kita masukkan. Misalnya ya ada cucunya ada 5 gitu ya, nggak perlu ya. Cucunya ada 5 ya, ada keponakannya berapa banyak gitu ya, nggak perlu. Ya, jadi eh, itu nggak perlu. Tapi kalau tadi percayaan ya atau kebudayaan, nah, itu perlu kita tulis ya. Jadi pasien concern terhadap misalnya halal haram dari obat, itu bisa kita tulis ya. Hmm. Jadi untuk data subjektif dan objektif ini kita tuliskan relevan objektif data.
ya. Jadi yang kita perlukan dalam penanganan pasien. Kemudian pada bagian assessment, nah, jadi kan S tadi udah, O sudah, kemudian A, assessment. Pada bagian assessment ini kalau di catatan kita, ya, bagian farmasis, itu adalah identifikasi masalah terapi obat. Jadi masalah terapi obat apa yang sedang dialami oleh pasien, atau masalah terapi obat apa yang akan ya, atau beresiko dialami oleh pasien. Itu yang kita tulis pada bagian assessment. Nah, jadi misalnya di bagian assessment-nya kan berarti pasien berisiko mengalami pendarahan gastrointestinal ya akibat efek samping dari penggunaan asam mefenamat dan natrium diklofenat gitu misalnya ya, atau dari penggunaan clopidogrel dan asam mefenamat ya. Nah, itu pada bagian assessment. Jadi kita tuliskan hasil identifikasi di RP kita. Kemudian nanti di bagian plan, nah pada bagian plan ini biasanya kita tuliskan rekomendasinya ya. Jadi berdasarkan assessment tadi, masalah terapi obat tadi, apa yang kita lakukan untuk mengatasinya gitu ya. Nah, siapa yang akan melakukannya gitu misalnya ya. Nah, jadi